Di tengah tantangan hidup yang kita alami, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tatkala hari baru dan usbu baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. 1. Ucapan hut kelahiran dan hut pernikahan, serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. 2. Informasi pelayanan ibadah. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta A.E. Wayapula. Pembacaan Alkitab dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 15. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Dalam ibadah pagi ini, Minggu 22 November 2020, di Gereja Immanuel OSM berlangsung baptisan kudus bagi 15 orang yang jam ibadahnya berlangsung 2 kali, yaitu ibadah pertama pada pukul 8.00 WIB dan pelayanan baptisan bagi 7 orang masing-masing. 1. Putra Rangga Soisa. 2. Nyong Dava Soisa. 3. Nyong Yuda Soisa. 4. Gisel Lipna Soisa. 5. Florencia Felitas Gabriela Bo. 6. Kela Maharani Pati Rajawani. 7. Yatslan Aser Fitipeu yang dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Buloro. Ibadah kedua pada pukul 11.00 WIB dan pelayanan baptisan bagi 8 orang masing-masing. 1. Resa Patiwael. 2. Krista Yesarela Tupan. 3. Aldiko Fepsio Lekatompesi. 4. Ratu Kristi Afelia Tamaela. 5. Gregorian Julian Skavisina. 6. Adinda Gifti Pinlova. 7. Immanuela Almaria Lekatompesi. 8. Renaldo Yesaya Selakap yang dilayani oleh Pendeta Nyonya El Likumahua. Diberitahukan bagi jemaat bahwa ibadah Minggu 29 November 2020 berlangsung di semua gedung gereja dalam jemaat GPM Immanuel OSM yang berlangsung 2 kali, yaitu ibadah pertama pada pukul 7.00 WIB dan ibadah kedua pada pukul 9.00 WIB. Kami mohon kesediaan laki-laki gereja jika pada saatnya diminta kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kantor dan pastori 4 jemaat, sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. 3. Informasi duka. Majelis jemaat menyampaikan turut berduka cita bersama keluarga Pati Peluhu atas dipanggil pulangnya almarhum Bapak Libret Pati Peluhu pada hari Senin 16 November 2020 dan pemakamannya berlangsung pada hari Selasa 17 November 2020. Semoga keluarga tetap dikuatkan. 4. Ucapan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik dalam jemaat. Berkat selalu berlimpah atas hidup Pak Saudara. Demikian warta jemaat ini disampaikan dan selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM Ketua Pendeta Nyonya J.A. Asrutade, Sekretaris Penatua KDJ Penjalan. Jemaat, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhan.
Mari kita beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, terimalah kami yang bersekutu dan beribadah kepada Kristi di rumah kami. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Bapa, Anak, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari kita membuka ibadah di pagi ini dengan bersama melakukan terjemahan nomor 4 ayat yang pertama. Hai mari sembah Yang Maha Besar. Litani keluarga. Sebab keluarga adalah persekutuan yang berdoa, maka mari kita berdoa memohon campur tangan Tuhan. Ya Tuhan yang kudus, dengarlah doa kami. Kami berdoa bagi dunia yang sakit oleh virus corona. Kami yakin Engkau ada dan tidak meninggalkan kami. Maka pulihkanlah dunia ini ya Tuhan, penyelamat kami. Kami berdoa dari tengah bangsa kami dan menyerahkan keamanan dan keutuhan dalam hidup seluruh masyarakat. Kami berdoa untuk sesama dalam kehidupan orang bersaudara. Ajar kami saling membantu sebagai wujud kami memberitakan Injil Kristus yang utuh. Kami berdoa kepada Tuhan sebab kami tidak takut dan cemas atas situasi ini. Kita kirimkan nyanyian terjemahan nomor 38 ayat yang pertama. Telah kutemukan dasar kuat. Jemaat Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bagian Alkitab pada saat ini dan doa dan pembacaan oleh pelayan bertugas. Jemaat kekasih Kristus, di pagi ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan, kami percaya kepadamu dan berpegang pada firman kebenaran. Sebab itu bimbinglah kami saat membaca dan mendengar pemberitaan firman-Mu saat ini. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 15 yang begini bunyinya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai
ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada anggurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upahan mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir, dan ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi di hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020. Tentunya dalam semangat ketika kita sementara diterpa dengan COVID-19, begitupun dalam suasana bergereja yang sebagian gereja sudah dapat melaksanakan ibadahnya di gedung-gedung gereja, dan sebagian juga yang masih melakukan secara virtual. Suasana ini tentu membuat bagaimana kita memahami tentang kasih setia Allah pada satu sisi, dan pada sisi yang lain bagaimana implikasinya dalam kehidupan setiap saat. Dipayungi dengan tema bulanan gereja yang dibaharui oleh Roh Kudus dan tema mingguan hidup dalam penurahan hati. Tentu tema-tema ini mencoba untuk membawa kita memahami bagaimana keselamatan yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus bukan hanya sekedar sebuah pemahaman dan kemudian berkembang dengan berbagai diskurs, tapi itu menjadi semacam bentuk implikasi yang nyata dalam kehidupan kita setiap saat. Untuk itu pada beberapa minggu ini kita selalu saja berhadapan dengan bagian Alkitab yang tekanannya lebih pada persoalan-persoalan moralitas, persoalan-persoalan etika,
apa yang mesti kita lakukan sebagai bentuk kesaksian Injil. Dan Injil itu bukan sebuah kenyataan yang hanya sifatnya mengisi pengetahuan atau sekedar kata yang bisa diucapkan. Tapi Injil itu adalah sebuah bentuk keutuhan dari apa yang kita katakan dan apa yang mesti dapat wujud nyatakan dengan perilaku, dengan segenap perbuatan. Karena itu ketika kita dituntut dengan bagian Alkitab pada beberapa minggu ini, kita lalu mencoba untuk memahami aspek Injil dari sisi etika. Apa sih yang bisa kita buat terkait dengan hal itu? Untuk bacaan kita di pagi ini Matius 20 ayat 1 sampai 15 berbicara tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Untuk memahami apa sih yang Matius coba kemukakan kepada kita ketika kita berbicara tentang kemurahan hati yang coba dibuat sedemikian rupa dengan tema mingguan yang tadi telah disampaikan. Tentunya perumpamaan ini ditempatkan oleh Matius dengan lebih dahulu sebagai jawaban tentang pertanyaan Petrus tadi yang kita bisa baca dalam ayat ke-27 dari pasal 19. Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Pertanyaan apakah yang akan kami peroleh ini sebetulnya sebuah refleksi untuk mencoba dikemukakan oleh Petrus pada waktu itu, tapi juga sebetulnya sebuah refleksi iman gereja mula-mula yang mau meresponi apa sih arti ketika kita menjadi pengikut Yesus, apa untungnya, itu maksudnya. Apakah hanya sekedar sebuah kebiasaan mengikuti kelompok tertentu dan kemudian di situ ada sesuatu yang bisa kita dapati? Sebagaimana kita temui dewasa ini, orang lebih banyak ikut ada sesuatu yang mungkin sekali dia katakan terkait dengan kepentingan yang besar seperti itu. Dia berbicara tentang bagaimana dia bisa ada dan punya pengaruh dan punya peran kalau memang dia punya kontribusi yang bisa berarti bagi kehidupan banyak orang. Kalau tidak, mungkin sekali dia sama sekali tidak memberikan sesuatu kepada apa yang bisa dia berikan itu. Karena itu pertanyaan apakah yang akan kami peroleh ini sebuah ungkapan bukan hanya sekedar yang Petrus kemukakan, tapi sebetulnya refleksi daripada gereja. Entahkah itu jemaat mula-mula para pembaca pertama yang mau menempatkan dirinya ketika dia berhadapan dengan sebuah kondisi di mana menghadapi kenyataan menjadi pengikut itu adalah sebuah kesulitan, risiko mati atau hidup, risiko berada dalam sebuah garis penyangkalan, risiko berada dalam sebuah kenyataan harus mengalami berbagai macam bentuk tekanan, risiko untuk berhadapan dengan segala sesuatu yang memang tidak lain adalah apa yang menjadi kontribusi kita ketika kita ada dalam sebuah kelompok atau kita mengikuti panutan daripada tokoh yang ada. Nah, pertanyaan seperti itu kita coba gali dari bagian Alkitab tadi. Namun sebetulnya yang menjadi ketakutan di sini kalau kita baca ayat sebelum ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26 dari pasal 19, dia terletak kepada orang muda yang kaya itu saja, yang punya banyak uang, punya banyak harta, menghadapi kesulitan apabila berbicara tentang keselamatan, menghadapi kesulitan apabila berbicara tentang apa yang ingin Yesus lakukan, dan ada semacam standar hidup daripada anak-anak kerajaan.
Sebetulnya intinya ada di situ. Bagaimana memahami hakikat kerajaan, sementara secara manusiawi konsep itu sendiri, pengetahuan tentang kerajaan itu sendiri, sesuatu yang boleh dikatakan dia menjadi hal yang sangat jauh dan tidak bisa dipahami secara manusiawi. Dan ini lalu kemudian menjadi persoalan yang paling penting ketika Matius menempatkan orang kaya yang bodoh, orang muda yang kaya di celah-celah memahami aspek perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dan hal penting yang mau dikatakan di situ adalah bagaimana dia selamat. Bukan persoalan dia bisa melakukan taubat, bisa melakukan seluruh inti daripada hukum itu, tapi bagaimana dia bisa jual hartanya, dia bisa lepaskan apa yang dia miliki, dan kemudian dia memberikan kepada orang-orang miskin. Nah, mungkin tema menjual dan memberikan ini yang hendak penulis Matius kemukakan ketika hal ini disampaikan, untuk bagaimana perspektif pengikut Yesus tidak tertolak dengan kondisi zaman itu, yang melihat bahwa ada sesuatu yang menjadi kerinduan, sesuatu yang menjadi dambaan, sesuatu yang menjadi target, dan target itu dikatakan sebagai upah tadi. Padahal sudah jelas kalau kita baca kemudian ayat 27 sampai sekian, ada 3 warisan yang menjadi upah dari para pengikut Yesus, ya, yaitu dia akan menjadi hakim yang menghakimi 12 suku Israel. Dia juga akan menerima harta 100 kali lipat dan memiliki hidup yang kekal. Itu upah yang menjadi milik warisan dari para murid Yesus. Tapi apa upah itu adalah sesuatu yang bisa disamakan ketika kita berbicara dengan upah dalam perumpamaan ini. Nah, ini penulis Matius berusaha untuk menempatkan perspektif upah atau keterlibatan dalam kerangka kerajaan Allah itu sebagaimana yang dikemukakan di sini, bukan sebagaimana yang dipahami oleh kita sebagai manusia atau dalam pemahaman tradisional pada waktu itu. Karena itu, ketika kita membaca cerita tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur ini, sebetulnya cerita ini mencoba mengungkapkan tentang mereka yang bekerja. Mereka yang bekerja dan Tuhan dengan bekerja, dan di situ nilai kasih yang tidak terhingga. Jadi perumpamaan ini yang tadi saya bilang mau menghubungkan apa yang menjadi perspektif kerajaan Allah yang tidak bisa dipahami secara kognitif. Kemudian diambillah perumpamaan supaya standar kerajaan Allah, kehidupan kerajaan Allah seperti apa itu yang mau dikemukakan Matius. Sehingga para pembaca pertama pun kita kini tidak lalu jatuh ke dalam tradisi yang membawa kita memahami aspek kerajaan Allah itu seperti ada di dalam konteks yang kita jalani dalam kehidupan seperti biasa. Mungkin terkontaminasi dengan masalah politik, terkontaminasi dengan tradisi Yahudi, lalu dia menjadi sesuatu yang kerajaan Allah itu kan hal yang biasa. Bisa saja orang menilai seperti itu. Karena itu pada saat penulis mencoba untuk mengangkat para pekerja dan tuan, ada di situ dijelaskan tentang bagaimana mereka yang bekerja terdiri dari kelompok-kelompok. Ada yang masuk pada jam 6 pagi, ada yang masuk pada jam 9 pagi, pada jam 12 siang, dan pada jam 3 sore. Dan kelompok yang terakhir pada jam 5 sore. Dari kelompok-kelompok yang masuk bekerja ini, semuanya dilihat oleh Tuhan, dipanggil, dan yang membangun kesepakatan itu adalah mereka yang bekerja pada jam 6 pagi, di mana mereka sepakat untuk apa?
untuk bekerja dengan upah harian adalah 1 dinar. Para pekerja ini harus kita pahami bukanlah sebagai orang-orang yang sebagai budak yang biasa kita pahami dalam kehidupan budaya Yahudi. Kalau sebagai budak tentu mereka kerja juga tidak dapat upah. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang mungkin sekali para penganggur, para tukang yang kemudian karena begitu banyak pekerjaan di bait Allah, mereka kini sudah selesai, tidak lagi mendapat karya, mereka hanya tunggu pekerjaan, dan itu sebabnya ciri daripada pengangguran itu dengan mereka ada di pasar, duduk bercerita menunggu kalau bisa ada pekerjaan. Dan kita melihat Tuhan yang mempunyai kerja ini membangun komitmen dengan mereka yang bekerja pada pukul 6 pagi, yaitu sepakat 1 dinar. Tapi kemudian dia keluar lagi pada pukul 9 pagi menemui mereka yang masih berdiri dan mengambil lagi, begitu pun juga tugas yang sama sampai pada pukul yang ke-5 sore. Cerita ini sebetulnya kita pintas lihat itu hal yang biasa. Dan hal yang luar biasanya ketika semua yang diberikan pekerjaan itu kemudian diberikan upah seharga 1 dinar. Baik yang hanya dalam perhitungan 1 jam kerja, 3 jam kerja, ataupun juga yang 12 jam kerja, mereka punya pendapatan sama 1 dinar. Dan ini yang menjadi penyebab sehingga orang yang bekerja dari pagi dia lalu kemudian tidak setuju. Saudara, kalau kita memahami lebih jauh kenapa kondisi ini tercipta, penulis Matius dengan sengaja mau menempatkan persungutan sebagai ciri daripada kehidupan manusia ketika dia tidak setuju terhadap apa yang diberikan kepadanya sebagai upah. Tapi kan kesepakatan di situ kalau kita membaca tadi adalah 1 dinar sehari. Dia tidak setuju bukan saja soal sepakatnya 1 dinar, tapi dia tidak setuju ketika apa yang dia miliki dia kemudian membandingkan dengan orang lain, yaitu dengan kenapa yang bekerja pada jam 5 sore harus mendapat 1 dinar, dia hanya bekerja 1 jam. Kenapa yang bekerja pada jam 3 sore harus mendapat 1 dinar? Kenapa yang bekerja pada jam 12 siang baru bekerja, dia hanya mendapat 1 dinar? Dan kenapa yang bekerja jam 9 pagi, mereka kelompok-kelompok itu merasa iri hati? Ternyata Tuhan yang mereka dikasih pekerjaan dinyatakan bagi mereka itu tidak adil. Nah, sebetulnya Matius mencoba untuk melihat bahwa ketidakadilan itu bukan pada Tuhan yang bekerja, yang memberikan upah, tetapi terletak kepada mereka yang melakukan pekerjaan ketika mereka menerima dengan membanding-bandingkan dengan orang lain. Di sini sebetulnya letak konflik yang sering terjadi. Ketika orang mendapat sesuatu dan dia melihat kepada orang lain, dia akan membentuk opininya untuk melihat bahwa yang dia dapat itu kenapa mesti begini, kenapa mesti begitu. Dan akar daripada segala persoalan ini adalah ketika dia merasa iri hati, merasa cemburu. Dan cemburu atau iri hati ini menjadi petaka bagi kehidupan seorang yang percaya. Nah, ini sebetulnya inti ketika Matius mencoba untuk menempatkan iri hati bukan menjadi nilai kekristenan atau nilai dan standar kerajaan Allah. Orang yang hidup dengan iri hati itu orang yang tidak pantas untuk ada dalam kehidupan sebagai orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah. Itu yang mau dikatakan. Orang yang selalu memperhatikan orang punya kelebihan dan merasa cemburu dengan kelebihannya, itu adalah orang-orang yang semestinya tidak bisa dikatakan sebagai orang percaya. Orang yang selalu melihat orang punya ini, itu dan bicara sebagai hoax, itu adalah orang-orang yang sebetulnya bukan nilai kerajaan yang menjadi standar seperti itu. Kekristenan itu adalah berbicara tentang kasih. Dan orientasi kasih itu adalah ketika dia menyadari apa yang didapat dari Tuhan, dia bersyukur. Itu orientasi kasihnya. Dia menerima mereka yang hanya bekerja 1 jam,
menyadari bahwa siapakah mereka ini. Siapakah dia yang hanya bekerja sejam, tapi sudah diberikan nilai yang sama dengan mereka yang bekerja dari pagi. Sebetulnya kondisi kehidupan yang harus kita alami sama seperti orang yang demikian. Jadi cerita ini, perumpamaan ini mau menempatkan kondisi para murid pada satu sisi ketika mereka berhadapan dengan konteks dalam perkumpulan jemaat pada waktu itu, di mana mereka pun juga berhadapan dengan umat Yahudi ataupun orang lain yang kondisi menuntut bahwa ketika kita menjadi murid, apa yang mesti kita dapat dari Yesus? Apakah ada jabatan ini atau itu? Makanya ketika ini diteruskan dengan cerita tentang bagaimana Ibu Yakobus meminta jabatan itu. Apakah menjadi pelayan itu ada hak-hak istimewa yang didapat? Apakah menjadi murid itu ada sesuatu kelebihan yang harus kita miliki? Itu kan tidak mesti pikiran Matius seperti itu. Itu tidak mesti menjadi hakikat kehidupan, sebab warisan itu telah menjadi milik kita. Warisan itu telah menjadi milik, yaitu kita menjadi hakim untuk 12 suku, dan warisan itu juga 100 kali lipat kita akan menerima kelebihan segala macam kekurangan yang kita alami serta kehidupan tetap. Itu standar yang sudah dimiliki, tapi persoalannya ketika berhadapan dengan kenyataan, kadang itu menjadi sesuatu yang terlupakan. Nah, persoalan Matius ada di sini, saudara yang terkasih. Sehingga ketika Matius mencoba untuk masuk melihat persoalan yang paling mendasar daripada masalah gereja mula-mula, yang juga tidak lepas daripada konteks itu. Gereja mula-mula berhadapan dengan kondisi ada segmentasi sosial, perpecahan masyarakat yang di dalamnya ada kelompok Yahudi, ada kelompok non-Yahudi, dan kelompok-kelompok ini selalu terjadi pikiran-pikiran yang kita boleh yang diunggulkan. Kamu sebagai Yahudi harus menjadi proselit, yang bukan Yahudi harus disunat dulu baru bisa menjadi Kristen. Karena itu krisis identitas. Masalah ini menjadi masalah yang dipertanyakan, dan tulisan Matius ini memberikan jawaban. Persoalan kerajaan Allah itu semata karena kasih karunia Allah. Itu kasih Allah yang membuat siapapun, dia yang datang dari pagi ataupun dia yang hanya kerja 1 jam, upah itu diberikan sesuai dengan keadilan Allah. Semuanya mendapat hak yang sama, 1 dinar, keadilan Allah. Tapi upah itu pun sendiri sesuai dengan kasih setia Allah yang tidak membeda-bedakan. Hanya saja ketika ada masalah, selalu saja kita melihat dari sisi ternyata dia lebih, kita kurang, dan itu yang menjadi ketidakpuasan, menjadi sumber konflik. Bagi kita kini, saudara, ketika membaca bagian cerita ini, tentu kita akan melihat ada begitu banyak sumber konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Sumbernya itu adalah ketika ada kecemburuan terhadap sesuatu yang menjadi milik kita. Kita tidak memahami bahwa milik yang seharusnya itu adalah milik yang harus kita lihat berdasarkan apa yang Tuhan berikan bagi kita saja. Tapi kita cenderung untuk bertanya lebih, sebagaimana Petrus tanyakan di dalam bagian pembacaan tadi. Petrus bertanya, jadi apakah yang akan kami peroleh? Apakah kekristenan itu sejauh yang dia dapat dari Tuhan? Atau sebaliknya? Kalau kita membaca cerita ini, saudaraku, dikatakan yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Dalam ayat 30 dari pasal 19, juga dalam ayat 16, demikian yang terdahulu akan menjadi terkemudian, mau menempatkan kita bahwa kondisi yang terakhir, yaitu kelompok yang masuk pada jam 5 sore, mereka menerima upah dengan apa adanya, dengan merasa tidak layak, dengan sesungguhnya merasa bahwa ini hanya karena belas kasihan Allah. Satu ciri kehidupan yang pasrah, dan dia menuntut pun kita untuk sama memahami hakikat hidup yang diberkati adalah kehidupan yang pasrah. Kehidupan yang melihat apa yang Tuhan berkati itu adalah hanya yang terjadi karena kemurahan Allah, terjadi karena berkat Allah, terjadi karena kasih karunia Allah, bukan karena dia punya kemampuan
bukan karena dia punya kapasitas, bukan karena dia punya kelebihan, bukan karena dia berikan banyak kontribusi bagi sebuah kehidupan bergereja pada waktu itu ataupun di tengah sosial masyarakat, tapi karena kemurahan Allah. Nah, perspektif seperti ini, saudaraku, yang hendak kita bangun dalam kehidupan bersama, sehingga penulis Matius kemudian melanjutkan bagaimana persoalan permintaan di dalam ayat 20 dari pasal 20 untuk melayani, ya, permintaan Ibu Yakobus bukan memerintah, melainkan melayani. Dia punya satu kesatuan yang erat, yaitu kerajaan Allah itu adalah bukan persoalan apa yang akan kita dapat, tapi apa yang akan kita berikan bagi Tuhan punya karya ini. Makanya di situ kita lihat pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yang kita berikan itu, Yesus menunjukkan tentang bagaimana dia memberikan dirinya sampai mati di kayu salib. Jadi perspektif kerajaan Allah itu adalah hidup yang memberi, hidup yang berbagi, hidup yang rela untuk melakukan sebuah proses keadilan, sehingga di situ kesetaraan manusia di hadapan Allah itu semua sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, atau semua sama. Nah, dari perspektif ini sebetulnya kita melihat banyak hal dalam kehidupan ini. Di tengah negara yang tadi saya katakan ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk membuat dirinya hebat, ya. Ada juga kelompok-kelompok tertentu yang merasa bahwa oh, dia ini yang paling elit dalam pelayanan di komunitasnya. Ada juga kelompok merasa bahwa kelompok ini orang Kristen tua. Kok kenapa kelompok ini tidak mendapat fasilitas yang hebat? Tidak. Kekristenan itu tidak berbicara tentang apa nanti yang kita beroleh, tapi sejauh mana yang kita berikan. Perspektif kita memberikan ini, saudaraku, dia membuka kehidupan yang lain. Dia memberikan cara hidup yang dengannya kita tidak melihat orang punya hidup, ya. Kalau kita memberikan dengan kasih, kita memberikan dengan tulus, kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana kita dapat. Karena apa? Karena yang kita dapat itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan kehendaki untuk kita memberikan. Itu pola Yesus disalib. Yesus disalib menyebabkan dia tidak melihat kepada apa yang nanti dia peroleh dari salib itu, tapi apa yang bisa dia berikan untuk pengampunan dosa dan keselamatan umat manusia, yaitu jalan Via Dolorosa yang harus dia lalui sebagai sebuah kehidupan anak manusia. Ketika dia meninggalkan kemuliaan menjadi manusia yang fana, dan kefanaan itu harus ditebus di salib. Itu adalah apa yang dia berikan kepada kehidupan alam ciptaan umat manusia yang dikasihinya. Nah, perspektif Matius mau mengajak kita untuk bagaimana kita berpikir. Jangan berpikir apa untungnya ketika kita menjadi Kristen, tapi bagaimana kita berpikir apa yang bisa kita berikan ketika kita menjadi pengikut Yesus bagi karyanya di dunia ini. Kalau memang itu yang menjadi pikiran kita, tantangan, hambatan apapun tidak mungkin akan kita gentar untuk menghadapinya. Tapi kita yakin kita akan selalu menjadi berkat di keluarga, di tengah masyarakat, di mana saja kita ada. Kita punya tuntutan harus memberi, menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah panggilan iman yang saudara dan saya terpanggil untuk melakukan itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari untuk mengaminkan pelayanan pemberitaan firman kita bersama akan mengakui iman kita. Dan saya mengajak semua kita berdiri bersama dengan semua umat percaya di segala abad dan tempat dan sepanjang gereja ini. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Ya, jemaat yang Yesus kasihi, kita akan memberikan persembahan di saat ini. Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi bersama di jemaat nomor 302 ayatnya yang pertama. Kuberi persembahan pada Tuhan. Bapak Ibu Jemaat, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri takhta-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Oleh karena kasih setia Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami ada lagi di hadapan takhta-Mu, dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus kami dapat menyampaikan maksud dan doa kami, serta menyapa Engkau ya Aba, ya Bapa. Pagi yang indah ini, baik kami sebagai pelayan dan umat yang menyatu melalui ibadah virtual yang dilakukan secara live stream, di mana kebersamaan kami yang diikat dalam satu kesatuan jemaat itu dapat menyatu di hadapan Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab semuanya menunjukkan betapa kasih setia Tuhan. Dalam hal apapun kami tetap terhubung satu dengan yang lain. Kendati ancaman pandemi virus ini membuat kami dalam kehidupan beribadah harus terpisah, dan oleh karena itu ibadah yang dilakukan di rumah-rumah kami merupakan satu kesatuan ibadah dalam persekutuan orang percaya yang ada di segala abad dan tempat. Kami kembali menyatu dalam rasa syukur dan terima kasih. Pertama-tama tentu karena kasih setia-Mu yang telah menuntun kami dalam perjalanan hingga di bulan November saat ini. Kami pun bersyukur dalam minggu-minggu ini kami lalui dengan berbagai hal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Baik itu keberhasilan ketika kami boleh meraih apa yang Tuhan buat di tengah tugas dan tanggung jawab kami, juga terkait dengan pendidikan anak-anak kami, sampai pun penderitaan orang-orang terkasih yang di dalamnya Tuhan sudah menjamah, hadir dan memberikan kekuatan, kesembuhan. Bahkan kami juga tidak luput dari berbagai tantangan dalam hidup ini. Namun semua itu telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengalami kasih setia-Mu. Sehingga pada pagi ini kami berdoa untuk umat-Mu di dalam jemaat ini, dari keluarga yang pertama sampai yang terakhir, yang telah menyatu dan sepakat di hadapan Tuhan. Dan kami pun berdoa dengan hati yang terus terangkat di hadapan Tuhan, bahwa apa yang kami alami secara pribadi dan keluarga, Tuhan lebih mengerti dan mengetahui. Tuhan tentu melihat dari ketinggian arsy-Mu itu apa yang saat ini kami butuhkan. Karenanya kami minta pertolongan-Mu. Bila di tengah umat kami lebih cenderung memandang orang lain berdasarkan ukuran-ukuran yang ada pada kami, yang menimbulkan kebencian, iri hati, dan kesombongan. Hal-hal yang tidak mesti harus ada dalam kehidupan sebagai anak-anak-Mu.
Engkau sama sekali tidak setuju terhadap cara dan kehidupan seperti itu. Engkau menghendaki kami hidup dengan bagaimana kami harus memberi, tidak lagi memperhitungkan berdasarkan apa yang kami miliki, tapi apa yang harus kami berikan kepada sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Citra kehidupan Kristiani seperti itulah yang mesti menjadi bagian utama dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Karenanya kami mohon campur tangan-Mu supaya hal itu dapat kami tunjukkan bagaimana cinta kasih kami suami dan istri, orang tua dan anak, bukan lagi memperhitungkan apa yang kami dapat peroleh dari hubungan-hubungan semacam itu, tapi bagaimana kami bisa dapat memberi sehingga hubungan-hubungan cinta kasih itu dapat memberikan suasana yang penuh sukacita. Bagaimana rela untuk mengorbankan diri satu terhadap yang lain, yang membuat keluarga-keluarga itu semakin bersukacita, sebab justru di situ akan mengalami berkat yang tidak pernah berkesudahan. Begitupun ketika kami pun harus sebagai pelayan, sebagai anggota masyarakat, tidak menuntut untuk melihat sejauh mana ketika kami melakukan sesuatu apa yang akan kami peroleh. Kalau itu yang terjadi, tentu kacamata kami akan terus ada dengan kecenderungan untuk timbulnya iri hati, kesombongan, dan berbagai macam hal yang dapat berakibat fatal bagi peningkatan iman kami sebagai anak-Mu ya Bapa. Sehingga kami memohonkan daripada-Mu perlindungan untuk tetap Engkau menjaga dan hidup kami tetap terjaga dalam kaitan dengan apa yang Engkau kehendaki, supaya segala sesuatu yang kami berikan ini menjadi bermakna dalam kehidupan bersama. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang hingga kini mungkin masih tercatat sebagai penderita infeksi virus corona, mereka yang masih dirawat di rumah sakit ataupun juga perawatan mandiri di rumah di tempat-tempat tertentu. Kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan dan kesembuhan, baik kami di Ambon, Maluku ataupun juga Indonesia pada umumnya, serta dunia ini, supaya kehidupan penuh kedamaian, kehidupan penuh cinta kasih sebagaimana hari-hari lalu yang kami lalui, itu bisa dapat tercipta lagi, dan peningkatan kehidupan ekonomi akan berjalan sebagaimana harapan bersama. Kami juga berdoa untuk pemerintah dalam upaya mengatasi dampak daripada wabah penyakit ini, serta upaya-upaya tersebut dengan berbagai tindakan yang lebih progresif untuk menekankan tentang bagaimana perilaku hidup untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan protokol-protokol kesehatan yang lain yang harus kami lakukan supaya saling menopang kehidupan satu dengan yang lain. Sebab dengan begitu, kesadaran seperti itu memungkinkan kami semakin membantu dan menopang pemerintah serta menopang kehidupan untuk menjadi yang lebih baik, sehingga apa yang diharapkan itu akan tercapai bersama kemajuan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa kepada para dokter, tenaga medis, para relawan yang bekerja dengan risiko tertular, mereka yang tentunya berhadapan langsung, tapi tentu juga mereka yang bisa saja dengan kondisi dan kelemahannya bisa tertular dan mengalami dampak tersebut. Kami percaya Tuhan pakai mereka untuk masuk kebaikan. Kami pun percaya bahwa segala sesuatu yang berakibat petaka bagi kehidupan mereka, telah Tuhan jauhkan itu daripada mereka semua, serta juga memberikan kedamaian, ketentraman dan sukacita bagi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, pun juga pimpinan di wadah sektor organisasi, penatua diaken, dan semua unsur yang mengayomi pelayanan di jemaat.
Engkau kenal secara pribadi, keluarga dan rumah tangga. Ketika kami menghadapi masalah pandemi, kami pun juga melayani secara terbatas. Tapi tentu dengan keterbatasan itu memungkinkan pelayanan hingga kini dapat terlaksana. Kami juga berdoa untuk gereja dalam tanggung jawab bersaksi dan melayani, baik itu gereja Protestan Maluku, pun juga gereja-gereja dalam persekutuan di Indonesia, Asia dan dunia. Kehadiran gereja adalah untuk memberikan suasana yang kondusif, memberikan dan menciptakan kedamaian, memberikan rasa aman dan nyaman, teristimewa, mempengaruhi kehidupan, sehingga orang tidak terkontaminasi untuk selalu mempertanyakan apa yang harus kami peroleh. Tapi bagaimana persoalannya itu adalah apa yang harus kami berikan, sehingga kehidupan bersama akan dijunjung serta memberikan kesempatan untuk kami lebih berarti bagi orang lain. Kami berdoa bagi persembahan syukur yang sudah dibawa di tengah kehidupan keluarga-keluarga kami. Tuhan berkati persembahan tersebut. Dengan segala kekurangan, kami harus terbuka untuk memberi. Dengan segala kelemahan, kami berikan itu di hadapan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan menjadikan itu berkat bagi rumah tangga dan keluarga kami. Seluruh kehidupan berjemaat, seluruh kehidupan pemerintah, negara dan bangsa kami bawa semuanya kepada Tuhan. Kami yakin di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi kehidupan berbangsa dengan berbagai macam paham radikal yang muncul, berbagai macam isu-isu yang mau memecahkan kehidupan bersama, Engkaulah penolong, Engkaulah pemersatu, Engkaulah Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas bangsa-bangsa, Tuhan atas negara Republik Indonesia tercinta. Engkau memberikan hidup yang penuh dengan kedamaian, yang membawa kami kepada kehidupan bersama dalam cinta kasih. Jadikan itu menjadi bagian penting ketika Engkau memilih hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri, untuk bisa melaksanakan tanggung jawab mereka masing-masing, sampai pun kepada aparat-aparat keamanan, Panglima ABRI dan TNI yang dipakai untuk masuk tersebut, para pimpinan di daerah, pimpinan kota, sampai pun dalam lingkungan di mana kami ada. Tuhan, kami berdoa untuk mereka semua, supaya dalam sinergitas yang diwujud nyatakan lewat kerjasama akan terbangun sebuah kehidupan yang lebih baik ke depan. Ampuni dan kasihani kami ya Bapa. Ini doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akhiri doa ini dengan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan kita menutup ibadah ini dengan bersama kidungkan Kidung Jemaat 451. Ya Tuhan, tiap jam.
Kita terpanggil untuk berdoa bagi dunia. Kita juga terpanggil berdoa bagi bangsa dan pemerintah. Kita harus berdoa bagi semua saudara dan sesama. Kita terpanggil melakukan usaha-usaha pelestarian lingkungan. Maka arahkanlah hati dan dekatmu kepada Tuhan, serta terimalah janji penyertaan-Nya. Allah sumber segala kasih karunia melimpahkan kepada kita berkat-Nya. Kristus yang rela melayani melindungi seluruh tugas pelayanan kita. Roh Kudus memberdayakan di dalam kita kepedulian terhadap sesama dan alam semesta. Semangat, selamat pagi, ibadah selesai, selamat menikmati sukacita di hari ini. Tuhan memberkati.